Oke, jadi Yayasan Jaga Kastara ini dibentuk berdasarkan tumbuhnya kesadaran pemuda sekitar Desa Ungga kalau setiap anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai seperti halnya anak-anak di kota. Jadi anak-anak di daerah terpencil berhak memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki pengalaman yang sama seperti teman-temannya atau anak-anak yang ada di kota. Jadi pada saat itu bahasa Inggris dan seni merupakan dua bidang yang kurang mendapatkan perhatian, bahkan tidak ya di desa terpencil seperti di Desa Ungga itu. Sedangkan keadaannya Desa Ungga itu merupakan desa yang memiliki potensi atau di bidang kerajinan seni kayak gitu, terutama di di kerajinan perak, dan budayanya juga perlu diperkenalkan gitu kepada masyarakat luas gitu. Dan selain itu juga lokasi Desa Ungga yang berada di sekitar daerah wisata, terutamanya di ini ya, tepatnya dia lokasinya di Kuta Lombok, menjadikan acuan kalau bahasa Inggris itu akan penting diajarkan kepada masyarakat sekitar, guna salah satunya untuk mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi perkembangan pariwisata yang memerlukan kemampuan berbahasa Inggris itu sendiri. Jadi potensinya dari situ. Itulah latar belakang terbentuknya komunitas ini gitu, yayasan ini terutama. Oke, jadi Yayasan Jaga Kastari ini awalnya diinisiasi oleh 3 orang aja, 3 orang pemuda asli dari Desa Ungga yang berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris dan seni. Jadi sejak didirikan tahun 2013 sampai saat ini jumlah volunteer aktif itu ada 20 orang dan semuanya terlibat dalam kepengurusan, termasuk ketua, sekretaris, bendahara, divisi pendidikan, divisi human resource development, dan juga dewan pembinanya sendiri gitu. Jadi volunteer yang ada juga berasal dari pemuda lokal dari Desa Ungga dan juga dari luar sana seperti dari Kota Mataram, dari Praia, dari Lombok Timur dan sebagainya. Jadi gabung sama kami gitu. Jadi sekarang yang ada volunteer aktifnya sekitar 20 orang. Oke, jadi sebelum saya masuk ke kegiatan literasi seperti apa, izinkan saya untuk mendefinisikan dulu ya. Jadi bentuk kegiatan kita itu berdasarkan dari apa gitu. Jadi mungkin selama ini kegiatan literasi yang kita tahu adalah kegiatan yang berkaitan dengan baca dan tulis, dengan sesempit itu diartikan gitu. Jadi kegiatannya sekedar baca dan tulis saja. Namun di komunitas ini kami mencoba untuk memperluas makna dari literasi itu, yaitu memaknai kegiatan literasi itu secara luas dengan memaknainya dengan literasi terapan. Jadi literasi terapan lebih kepada pengimplementasian dari hasil seseorang menyerap makna baca dan tulis menjadi kegiatan-kegiatan praktis dan diaplikasikan yang outputnya menghasilkan beragam kegiatan di berbagai bidang, tidak sempit di bidang pendidikan saja. Nah, jadi kegiatan intinya dari yayasan ini, dari komunitas ini adalah memberikan pendidikan bahasa Inggris dan seni secara gratis kepada anak-anak dan pemuda sekitar Desa Ungga itu. Jadi kegiatan belajar bahasa Inggris diatur sesuai dengan level kemampuan bahasa Inggris mereka. Jadi sudah diatur secara ya mungkin seperti kursus-kursus profesional atau kursus-kursus yang berbayar gitu ya. Tapi kita mencoba menyediakannya secara gratis untuk anak-anak dan pemuda di sekitar Desa Ungga, dan dilakukan seminggu sekali, dan setiap 1 bulan sekali bahasa Inggris dikombinasikan dengan kegiatan seni seperti diadakannya kelas seni rupa, dialog wayang dari cerita rakyat, dari cerita lokal dengan latar belakang bahasa Inggris dan bahasa Sasak. Terus kelas drama musikal juga, dan untuk melatih speakingnya mereka dalam bahasa Inggris. Terus ada kegiatan puisi juga, storytelling, dan tari untuk kegiatan seninya. Jadi dikombinasikan dengan bahasa Inggris seperti itu. Lalu maka seiring berjalannya waktu juga
literasi terapan yang kami terapkan ini, di yayasan ini kami memperluas kegiatannya melalui program-program baru yang dikembangkan sesuai dengan keperluan masyarakatnya. Jadi ada program-program yang berkembang di berbagai bidang, tidak hanya di pendidikan namun juga di bidang ekonomi, sosial, bahkan kesehatan. Oke, selama ini sosial media yang kami gunakan adalah Facebook dan Instagram. Jadi media sosial ini digunakan untuk memposting kegiatan-kegiatan kami dengan tujuan untuk yang pertama menarik minat masyarakat sekitar agar bergabung dan juga menyebarkan semangat positif dan semangat literasi kepada masyarakat luas. Selain itu juga kegiatan-kegiatan yang kami posting ini tujuannya untuk memberi kabar kepada para donatur agar mengetahui perkembangan komunitas yang mereka dukung secara finansial gitu. Jadi terbukti gitu kalau ternyata kegiatan-kegiatan kami ini mereka tidak sia-sia memberikan dukungan finansial kepada kami gitu. Ya. Jadi seperti pada komunitas pada umumnya, kami juga menyebarkan kegiatan-kegiatan kami ya, seperti kegiatan belajar mengajar, program-program yang kami jalankan, seperti kegiatan seni, charity, dan belakangan ini selama WFH kami melakukan webinar yang berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Tujuannya untuk saling bersinergi dan bertukar pikiran sih, untuk tetap bagaimana ya caranya tetap bertahan dalam kondisi pandemik seperti ini. Kami tidak bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat yang biasanya kami berinteraksi dengan masyarakat seperti itu. Jadi saling mendukung satu sama lain dengan komunitas-komunitas lainnya. Dan juga belakangan ini khususnya Yayasan Jaga Kastara juga berkontribusi untuk menggalang dana untuk keperluan menekan jumlah penderitaan selama COVID-19 ini. Jadi juga melakukan gerakan apapun untuk berkontribusi meringankan beban masyarakat sekitar. Seperti pada saat ini kami sedang bersinergi dengan beberapa komunitas dan nakes juga untuk menyediakan tabung oksigen di Lombok. Dan sebelumnya di awal COVID-19 juga kami menggalang dana dan membantu menyebarkan sembako dan APD kepada nakes dan masyarakat sekitar. Jadi komunitas ini bisa dibilang kegiatan literasinya itu sesuai sama urgensi masyarakat sih di sekitarnya pada saat itu, apa yang sedang dibutuhkan. Kami berusaha untuk mencari bentuk dari komunitas kami sendiri agar tidak hanya terpaku pada literasi saja seperti itu. Oke, antusiasme masyarakat berubah-ubah ya dari awal berdirinya sampai sekarang. Jadi di awal berdirinya ini masyarakat menyambut positif tentang keberadaan yayasan. Jadi seiring berjalannya waktu ada juga kesan negatif, bahkan ada yang berburuk sangka gitu karena komunitas kami. Misalnya mereka merasa takut jika komunitas memberikan doktrin-doktrin yang menentang nilai di masyarakat sekitar gitu. Namun setelah mengetahui perubahan positif dari anak-anak dan pemuda yang belajar di komunitas kami, akhirnya masyarakat percaya bahwa bahkan memberikan dukungan penuh kepada perkembangan komunitas gitu, karena seiring berjalannya waktu mereka juga merasakan dampak positif dari kegiatan ini dengan perkembangan positif yang dialami oleh anak-anak mereka dan pemuda-pemuda yang bergabung di dalam komunitas gitu. Jadi sampai sekarang bahkan tidak hanya anak-anak dan pemuda aja ya yang ikut belajar, tapi juga orang tua juga ikut ya, kami berikan kegiatan agar mereka juga merasa terlibat gitu dalam perkembangan komunitas ini gitu. Jadi mereka diberikan komunitas
diberikan kegiatan seperti, kan desa ini juga di bidang di bidang seni seperti penghasil perak dan juga songket gitu ya. Jadi mereka kami berdayakan untuk memproduksi songket, dan nanti songketnya itu kami jual di toko charity kami, dan nanti hasilnya dibagi ke masyarakat dan juga untuk keberlangsungan komunitas itu gitu. Jadi khasnya komunitas seperti itu. Sangat optimis, insya Allah melihat perkembangan positif serta respon positif masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang ditawarkan komunitas. Yang pada awalnya mungkin masyarakat sekitar desa kurang menyadari pentingnya pendidikan tambahan ya, namun sekarang menjadi sadar, bahkan berlomba-lomba memasukkan anaknya untuk bergabung belajar di komunitas kami gitu. Jadi masyarakat pun ya, bahkan orang tua, anak-anak dan pemuda sekitar semakin sadar akan pentingnya memiliki kemampuan literasi, terutama literasi terapan yang baik gitu. Jadi mereka bisa mempersiapkan diri mereka nanti untuk masa depan mereka, dan penting untuk karir mereka ke depannya gitu. Jadi mereka tidak akan terpaku hanya diam di desa, dan juga bahkan bisa berkontribusi untuk membangun desa mereka sendiri gitu. Pernah. Jadi bahkan sekarang kami memang bekerja sama dengan BKKBN untuk mengingat kegiatan kami ini melibatkan anak-anak dan remaja ya. Jadi kebetulan juga di Desa Ungga ini isu yang paling marak ya adalah isu pernikahan dini dan stunting. Jadi BKKBN adalah salah satu badan pemerintah yang sangat cocok untuk bermitra dengan kami. Jadi BKKBN mengutus duta genre atau pemudanya untuk berkolaborasi dengan program kami, memberikan himbauan untuk menekan angka pernikahan dini dan risikonya kepada masyarakat gitu. Jadi ya, yang sustainable sekarang sih dengan BKKBN ya. Kedepannya sama seperti komunitas-komunitas lain tentunya ya. Harapan terbesar kami adalah agar komunitas kami tetap berjalan dengan baik, berkembang perlahan, tidak redup walaupun nanti pengurusnya sudah berganti, bahkan bisa dilanjutkan oleh kader-kadernya gitu, kader-kader yang kami bentuk. Jadi mungkin dari peserta, mereka jadi peserta didik di komunitas kami, nanti di masa depannya mereka bisa menjadi pengurus seperti itu. Jadi intinya dalam suatu gerakan keberlanjutan dan keberlanjutan itu atau sustainability adalah hal yang paling penting gitu. Jadi sustainability itu agar tetap bisa melanjutkan, bahkan kalau bisa komunitas kami bisa menebarkan semangat dan virus literasi dan gerakan serupa yang memberikan pengaruh dan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar dan juga kepada anggota komunitasnya masing-masing. Jadi yang paling penting adalah harapan kedepannya adalah tetap sustainable. Kalau bisa menyebarkan semangat-semangat yang sama agar komunitas-komunitas lain itu bisa bermunculan gitu. Yang kecil-kecil nggak apa-apa, tapi tetap sustainable, tetap ada dan perlahan berkembangnya dan memberikan pengaruh positif kepada masyarakat. Literasi digital sangatlah penting ya, terutama di era 4.0 sekarang ini yang semua hal sudah serba digital. Jadi di komunitas pun ya, tanpa kemampuan literasi digital kami tidak akan bisa berkembang cepat dan pesat untuk menebarkan informasi dan membagi kebaikan ke kalangan masyarakat luas. Jadi selain itu juga kemampuan literasi digital adalah kemampuan yang paling dibutuhkan ya di masa sekarang ini, terutama di masa pandemik seperti ini, yang merupakan salah satu cara untuk survive, melakukan kegiatan apapun dan kesibukan dan tetap menjalankan kesibukan masing-masing gitu. Jadi di kalangan masyarakat pun sebagian besar kan masyarakat di berbagai jenjang ekonomi sudah memiliki smartphone ya. Jadi literasi digital ini juga sudah merupakan keperluan primer gitu di bidang apapun itu, termasuk di bidang literasi. Jadi alangkah baiknya
kalau ada satu komunitas ya yang fokus kepada literasi digital, memberikan pelatihan literasi digital gitu kepada masyarakat luas. Jadi mungkin teman-teman NTB Connect bisa mewujudkannya di masa depan, siapa tahu.